Rise Up Podcast. Oke, kembali lagi di Rise Up Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi. Mereka berdua telah ada di episode pertama kita. Dan hari ini kita membahas topik yang seringkali dianggap tabu, tapi itu adalah sesuatu yang ada di hati banyak orang dan nggak pernah dibahas. Yaitu apa? Apakah berkat itu sama dengan uang? Artinya semakin banyak berkat, semakin banyak uang itu tanda diberkati. Nah, hari ini kita kedatangan tamu. Perkenalan lagi boleh, bro? Dengan siapa? Silakan. Halo, saya Hatta Halimah dari Medan. Nah, dengan satu lagi. Saya Hoka Andrian Jasa dari Jakarta. Oke, nah jadi menurut kalian gitu ya, definisi berkat itu apa sih? Hatta silakan dulu. Kalau saya mungkin kita perlu kembali ke awal ya. Di kitab Kejadian pertama itu ada kata Tuhan memberkati pertama kali disebutkan, yaitu tepat setelah Tuhan menciptakan manusia. Jadi kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 27, setelah Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan, ayat 28 berkata Allah memberkati mereka. Jadi hal pertama yang Tuhan lakukan ketika setelah dia menciptakan manusia adalah dia berkati mereka. Pertanyaannya, dia berkatinya seperti apa? Apakah dengan memberikan manusia itu duit? Nah itu. Kalau berkat sama dengan uang berarti Allah kasih duit dong waktu dia berkati manusia. Tunggu sebentar ya. Jadi kalau kamu ngomong begitu agak out of context. Kenapa? Karena monetary value itu belum ada di zaman itu. Itu dia. Dan kalau mata uang belum ada, apakah ada penggantinya? Kalau memang itu sama gitu. Karena kan kebanyakan orang konsepnya uang, berkat itu langsung merujuk kepada value-nya, kepada bentuknya, bukan kepada esensinya. Oke, kalau gitu esensinya apa? Esensinya berkat itu dimulai dari identitas kita. Oke. Ketika Allah menciptakan manusia, hal pertama dia kasih manusia itu identitas. Sebagai gambar dan rupa Allah itu sendiri. Nah, apakah itu sesuatu yang sifatnya universal, apa hanya orang yang sudah percaya yang punya identitas seperti itu? Oh, saya percaya semua orang sama sih. Karena penciptaan itu permulaan dari segala sesuatu. Nggak, maksudnya dalam konteks hari ini itu, apakah hal itu berlaku hanya orang yang percaya Tuhan Yesus? Atau itu adalah sesuatu yang general berlaku bagi semua orang? Kalau kita bicara berkat itu general. Nggak, bicara yang tadi. Identitas. Sebagai gambar dan rupa. Itu general. General, berarti menurut Anda semua orang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan? Yes. Cuman mungkin kalau boleh nambahin, kesadarannya yang berbeda. Oke. Jadi semua orang diciptakan sama, nasibnya sama, tapi kesadaran tiap orang beda. Kita yang sudah percaya Yesus, kita akan menyadari dan menyebutnya identitas saya di dalam Kristus adalah anak. Salah satu contohnya seperti itu. Dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, yang menjadi prioritas kita menjadi Kristen. Tapi hal inilah yang menurut saya yang paling jarang diajarkan, paling jarang diberitakan. Bukan gitu ya Hatta ya? Tapi yang menarik tadi Kohoke sebut bahwa semua orang nasibnya sama. Enggak loh dulu. Faktanya kan setiap orang nasibnya beda-beda loh. Oh iya, itu setuju. Ya benar. Nggak sama rata ya. Maksudnya yang nasib sama itu sama-sama lahir secara fana, lahir ya nangis. Bayi. Jadi itu kan sama seluruh dunia. Kondisi fisiologis mungkin bisa dibilang. Saya ingat salah satu khotbah hamba Tuhan, Pak Niko, dia pernah khotbah begini. Semua bayi di seluruh negara lahirnya sama. Nggak ada bayi India nehi gitu, nggak ada. Jadi maksud saya yang sama itu di sana. Bahasanya sama, nangis gitu. Fisiologisnya lah ya berarti. Iya, betul. Ya, silakan gimana? Saya setuju. Jadi berkat itu kan sesuatu yang umum. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada semua orang, bahkan orang yang nggak percaya Tuhan pun sebenarnya Tuhan berkati. Hal paling simpel adalah
ada namanya berkat secara umum. Yesus bilang dia menerbitkan matahari untuk orang yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan. Dia memberikan hujan untuk yang percaya maupun yang tidak percaya. Jadi even orang nggak percaya pun sebenarnya diberkati Tuhan. Jadi kalau Anda mengaitkan berkat itu dengan identitas, itu artinya semua orang berkatnya sama dong harusnya. Gimana Bang? Kalau menurut saya tergantung pengenalannya sama Tuhan. Tuhan sih maunya memberkati setiap anaknya. Sama dengan kita punya anak, kita mau semua anak kita diberkati. Yang punya anak lebih dari satu. Tapi bagaimana mereka menerima itu yang jadi masalah. Jadi ada orang tua punya anak 3. Yang pertama kalau papanya pulang, bye pak, cuman gitu aja. Yang kedua bahkan mungkin nggak noleh. Tapi yang ketiga dia bisa lari, dia peluk bapaknya, dia halo papa kangen segala macam. Walaupun secara universal berkatnya sama, semua dikasih makan, semua disekolahin. Tapi ada berkat-berkat khusus buat anak yang menyenangkan hatinya itu. Itu menurut saya. Kalau menurut Bro David gimana? Interesting. Saya pengen nanya ya. Jadi berarti kesimpulannya untuk Anda itu semakin dekat sama Tuhan, semakin diberkati. Otomatis. Itu sudah itu bukan suatu kondisi, tapi itu menjadi sebuah sebab akibat yang sangat alamiah. Nah, Gitu. Sekarang kalau semakin dekat sama Tuhan, semakin diberkati, berkat itu identitas. Dalam sehari-hari bentuknya kayak apa? Kita mendengar suaranya. Kalau berarti berkat itu identitas itu semakin diberkati, semakin dengar suaranya kah begitu? Jadi gini, ada sebuah hal yang sangat dimanipulasi hari ini, yaitu Tuhan itu jauh sama kita. Tuhan itu harus begini begitu, lu baru bisa ketemu Tuhan, berkenan sama Tuhan. Ada 3 hal yang sangat bermasalah hari ini, yaitu kemuliaan, yaitu justification, glorification, sama sanctification. Itu bicara pencapaian atau belum. Lah sedangkan di dalam Kristus hari ini perjanjian baru itu sudah semuanya. Jadi yang kamu ngomong itu sebetulnya adalah jeritan hati banyak orang. Karena banyak orang pengen ketemu Tuhan, penghalangnya yaitu agama itu sendiri. Penghalangnya ya orang-orang yang berdiri di depan itu sendiri. Mereka tidak dibawa untuk mengalami Tuhan secara pengalaman, bukan hanya secara teori. Bukan. Ini gini, dari pembahasan tadi itu, berarti kan definisi berkat itu bisa bertambah, bisa berkurang. Betul nggak? Iya, otomatis. Iya kan? Iya. Anda tadi bilang kalau makin dekat sama Tuhan, semakin diberkati, otomatis. Iya. Diberkati artinya mendengar suara Tuhan. Yes. Gitu ya? Yes. Nah, kalau misalnya definisi berkat itu seperti itu, nggak semua orang bisa mendengar suara Tuhan seperti yang seringkali disaksikan oleh orang karismatik. Jadi gini ya Pak, sorry ya Bro David, menurut saya Gimana? Pengenalan akan Tuhan itu tergantung dari banyak hal. Jadi dalam Gary Thomas menulis 9 cara The Sacred Pathway. Nah itu caranya macam-macam. Nah yang saya mau beritakan adalah bahwa Tuhan itu sebetulnya available anytime for us. Jadi Tuhan itu bukan Allah yang marah atau Allah yang murka. Tuhan itu bisa kita sentuh, bisa kita dekati kapan saja karena Tuhan tidak pernah menjauh. Kita yang menjauh. Jadi konsepnya itu lebih ke arah kesadaran dalam batin. Jadi kesadaran dalam batinnya kita itu bicara hubungan atau pengenalan itu. Jadi mungkin secara fisik uang Bro David ada 100 miliar. Saya mungkin cuma 1 miliar. Kan harusnya lebih bahagia Bro David dong. Belum tentu. Iya betul. Jawabannya belum tentu. Kalau dilihat pikiran orang-orang, dikira bahagiaan Bro David karena punya 100 miliar. Saya cuma punya 1. Tapi kalau saya punya 1 miliar, saya terima dengan ucapan syukur. Saya bisa berkata ini enough karena ada Tuhan di dalam aku. Itu lebih dari segala-galanya.
Ini menurut saya menarik sekali karena saya belum pernah dengar konsep berkat itu dikaitkan dengan hubungan sama Tuhan dan mendengar dari Tuhan. Karena gini, kalau konteksnya seperti itu, sedangkan tadi Bro Hatta kan bilang bahwa berkat itu ada tersedia untuk anak Tuhan dan non anak Tuhan. Nah, kalau parameternya seperti itu, orang yang nggak kenal Tuhan sama sekali, itu bagaimana? Kan? Karena parameternya kan harusnya sama ya. Kalau Iya, memang begitu iya ya. betul, Iya betul, kan ya? betul. Jadi kalau menurut saya ya, dunia ini tercipta dengan segala sistemnya. Jadi antara kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan, yang kita sebut Kristus, itu bicara di kesadarannya dan pilihan orang-orangnya. Tapi kalau berkat secara universal itu bisa dinikmati siapa saja seperti matahari dan hujan. Nah, maksud saya begitu. Karena hari ini banyakkan orang di semua agama mengerucut kepada berkat itu adalah suatu yang bentuk materi. Padahal berkat itu bukan hanya bentuk materi, misalnya rasa syukur, bahagia, rasa cukup, gitu. Memang di luar Kristus orang bisa mengalami hal itu. Tapi menurut saya, karena ini pengalaman saya sebelum dan sesudah terima Yesus ya. Ketika kita tidak punya Kristus dalam hidup kita, satu titik lost hope, nggak bisa berharap karena kondisinya udah terlalu pahit. Sedangkan saya ketika sudah ada Kristus dalam hidup saya, pengharapan saya bukan kepada situasi dan kondisi, tapi kepada Kristus yang di hati. Itu aja. Mungkin berarti kalau boleh mungkin di rephrase gitu ya. Mungkin berkat itu bukan cuman sekedar hubungan sama Tuhan dan dengar suaranya, tapi itu salah satunya mungkin. Ya, betul. Salah satunya, betul. Salah satunya. Ya. Dan bukan satu-satunya kan? Bukan satu-satunya. Oke. Bukan satu-satunya. Oke. Berarti kalau itu definisi berkat yang secara globalnya tuh apa? Itu kan gini, kan kalau misalnya ngomong kan mendengar suara Tuhan karena hubungan itu salah satunya. Ya. Misalnya kesehatan segala macam, itu semua termasuk berkat kan? Betul. Apa yang mengaitkan itu semua menjadi satu arti global dari apa definisi berkat? Kalau menurut saya, kalau menurut Hatta tadi apa berkat itu? Itu pemberian identitas kita Nah, dari Tuhan. Karena itu sesuatu yang Tuhan berikan kepada manusia. Kalau saya kembali ke kejadian ya, setelah Tuhan ciptakan manusia, dikatakan Allah memberkati mereka. Dan ketika Allah memberkati mereka, Allah berikan mereka mandat. Yaitu untuk mengelola apa yang sudah ada di dunia. Kuasa itu kamu coba ya saya bacakan. Beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya Tuhan berkati manusia, Tuhan berikan mandat untuk mengelola apa yang sudah Dia sediakan di bumi. Berarti berkat Tuhan atas Adam dan Hawa adalah kemampuan untuk menjalankan perintah itu. Ya, tetapi kemampuan itu lahir dari sebuah identitas. Makanya dikatakan sebelum mandat itu diberikan, diberkati Tuhan dulu. Baru kemudian Dia berkata kan, Dia berikan mandat. Kalau saya pahaminya begini, diberkati itu berarti kita bisa berfungsi. Sesuai dengan mandat tersebut. Jadi kalau ditanya ketika hari ini kita bisa berfungsi sesuai dengan mandat, menurut saya itu definisi dari bagaimana kita diberkati. Jadi tadi kan dibilang bahwa berkat itu adalah kemampuan manusia yang diberikan sama Tuhan untuk bisa menjalankan mandat. Nah, apakah menurut kamu itu berlaku umumkah? Apa berlaku kepada hanya orang yang percaya Tuhan Yesus? Seharusnya umum. Kenapa begitu? Karena itu kan berkaitan dengan penciptaan. Penciptaan kan dari awal kan cuma satu, gak banyak.
nggak ada beda-beda. Hmm. Nggak ada penciptaan yang muncul tanpa Tuhan. Nah. Berarti waktu manusia jatuh dalam dosa, apakah kemampuan itu tetap sama? Tetap sama, cuman bedanya adalah dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hmm. Karena kesadaran itu kan seperti tadi Pak Hoka bilang mulai tercemar, terpengaruh. Ketika kesadaran itu terpengaruh, maka apa yang dia lakukan juga akan ikut berpengaruh. Kesadaran akan siapa dia gitu maksudnya. Siapa dia, siapa Tuhan, dan Hmm. kepercayaan seperti apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Oke. Kalau saya kembali ke pertanyaan awal Ko David ya tadi ya, soal bagaimana orang tidak percaya kepada Tuhan, dia kan masih bisa berfungsi dengan baik. Yes. Yes. Bahkan banyak orang nggak percaya Tuhan lebih, tanda kutip, lebih baik gitu ya fungsinya. Cuma kan sebenarnya berkat itu tidak berhenti di situ. Oke. Kalau saya bilang bahkan tujuan berkat bukan pada berkat itu sendiri. Tujuan berkat adalah pada Allah itu sendiri, Allah yang memberikan berkat itu. Jadi berkat itu cuma sarana. Mungkin fungsinya bisa jalan, tetapi tidak sampai kepada tujuan, yaitu hubungan untuk kembali kepada Tuhan itu sendiri. Oke, itu berarti kan tujuannya berkat itu menarik orang ke Tuhan ya. Kan aku ingat ada ayat aku lupa tuh. Pokoknya zaman akhir itu orang itu bakal terkagum lah akan berkat Tuhan atas umatnya gitu. Aku lupa, rephrase kurang lebih ayatnya seperti itu. Berarti kan tujuan utama berkat itu untuk supaya menarik orang kenal kepada Tuhan. Yes. Nah, kalau gitu berkat itu yang bisa nyata sehari-hari itu apa aja bentuknya? Kalau saya kutip dari Mazmur ya, ini menarik ketika pemazmur dia bilang ketika aku melihat kepada langit buatan tanganmu, ketika aku melihat bintang-bintang, dia semua yang dia lihat itu mengingatkan dia kepada Sang Pencipta. Jadi definisi saya lebih praktikal. Jadi berkat sehari-hari itu bentuknya apa? Yang bisa kita ngerti sebagai orang yang believer maupun non-believer. Oke, jawaban langsungnya nafas hidup kita. Nafas hidup, apalagi? Shalom Tuhan, artinya damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Ini yang bisa, dikejar banyak orang ya. Iya. Orang pikir itu bisa dapat dari uang, dari jabatan, dari ketenaran. Padahal rasa damai sejahtera itu adalah sesuatu yang cuma surga bisa beri. Jujur aja, yang lain nggak bisa beri. Yang lain itu damai sejahtera palsu. Karena situasi kondisinya berubah, damai sejahteranya goyang. Sedangkan damai sejahtera itu sifatnya remain atau kekal. Karena dari sumbernya dari person. Itu yang ada di dalam kita. Bisa dibilang bahwa mungkin berkat utama yang dari Tuhan itu selain keselamatan mungkin damai sejahtera. Yes. Karena itu something yang duit nggak bisa beli. Yes. Usaha nggak bisa achieve, ya kan? Status nggak bisa achieve. Itu sesuatu yang damai di tengah badai itu kan? Yes. Benar-benar anugerah Tuhan. Yes. Nah, bilang damai di tengah badai, Bro David pernah nggak bisa tidur? Oh iya, pernah. Karena kepikiran atau sakit, tapi kebanyakan terus terang karena mikir ya. Masalahnya begitu berat atau saking kita nggak tahu problemnya apa, pusing kan, nggak bisa tidur. Saya pernah ngalamin begitu, dan saya terus terang itu bisa gila loh kalau nggak bisa tidur lama-lama. Oh iya. Ya. Dan ketika saya kembalikan pikiran saya kepada gini, saya ini hidup karena dipelihara Bapak saya di surga. Gimana caranya nggak tahu, tapi saya serahkan hidup sama Dia. Jadi hidup saya urusan Dia. Tiba-tiba muncul yang namanya itu damai sejahtera, dan saya tiba-tiba bisa rileks, saya bisa tidur. Sesimpel itu kalau yang sehari-hari. Itu saya bicara, saya sebut urapan kehidupan sehari-hari. Ya. Saya juga pernah di rumah sakit nggak bisa tidur. Saya udah berdoa, saya sudah minta Tuhan tidur yang nyenyak. Saya tetap nggak bisa tidur. Saya minum obat tidur, terus saya tidur. Iya. Wah, itu saya cerita begitu disesat-sesatin gitu ya. Saya agak bingung sih sama orang yang begitu ya, karena saya sakit demam, saya minum obat demam.
Ya, Ya. boleh kan? Boleh. Saya nggak bisa tidur, saya minum obat tidur, nggak rohani gitu. Waduh. I don't get that. Ada kalanya saya pernah loh, saya lagi ada project syuting gitu ya, project syuting yang lumayan besar gitu, krunya puluhan orang. Itu stresnya itu waktu perencanaan tuh ribet banget gitu. Saya udah pusing banget gitu, hari itu saya ada syuting lagi, besoknya lagi mesti ngurusin banyak hal. Saya cuman diem, fokus sama hadirat Tuhan, dan damai Tuhan turun gitu. Yes. Dan itu semua yang ruwet itu bisa Kelihatan langsung gampang. terlihat simple gitu. Jadi Wow. itu bukan jadi beban lagi gitu. Wow. Dan itu sesuatu yang real gitu yang saya alamin gitu. Ya. Iya, iya. Jadi saya lebih nganggap gini loh. Obat-obatan itu ada tempatnya. Obat-obatan tuh ada tempatnya. Tapi damai sejahtera Tuhan itu nggak ada gantinya. Ya, Pasti. Ya. Tapi kalau nggak bisa tidur, minum obat tidur, ya kadangkala bila itu memang yang Itu diperlukan, bisa menolong. Itu Itu menolong. Iya. dan itu nggak apa-apa juga gitu. Karena itu nggak ada bedanya sama kamu nggak bisa buang air besar, minum obat biar buang air besar. It's the same gitu loh. Bodily function yang harusnya normal dilakukan setiap hari, tidak bisa berfungsi dengan normal, ada obat yang bisa bantu untuk itu. Tentunya dengan dosis anjuran dokter Yes. dan tidak menuju ke kecanduan. Itu lain hal. Betul. Dan ini kebetulan ngomong ini saya mau nambahin. Saya baru tahu bahwa kalau dilihat dari skala kenikmatan orang hidup, makan, minum, jalan-jalan dan sebagainya itu ternyata di level 1. Seks level 5. Yang mengerikan, narkoba levelnya 50. Jadi 10 kali lipat. Oke. Jadi ini adalah sesuatu yang manusia nggak bisa handle. Oke. Jadi intinya jangan pernah coba-coba narkoba. Karena itu bukan hal yang bisa dicoba. Sekali kamu coba, kamu ngalamin enaknya, kamu nggak bisa lepas. Dan kamu bisa, pikiran kamu bisa out of mind bahwa itu merusak kita secara permanen loh. Dan saya baru tahu kenapa itu bisa enak banget dan bisa sangat merusak. Karena narkoba itu narik tulang sumsum belakang sampai ke otak. Enaknya luar biasa. Tapi tulang sumsum belakang itu cuma diproduksi sampai kita umur 17. Sisanya ya dari yang ada. Dan kalau itu makin berkurang biasanya mempengaruhi brain. Brain itu artinya lu nggak bisa mikir, lu nggak bisa apa, itu otomatis akan turun. Nah jadi stay away for drugs itu dalam arti sangat serius. Bukan nyoba, aku mau bisa berhenti. Nggak bisa, lu udah nyoba pasti ketagihan. Aku kebetulan senang neuroscience ya Pak. So saya dikit belajar lah ya, nggak dalam sih tapi cukup belajar dikit-dikit gitu ya. Jadi alasan kenapa contoh kayak kokain, heroin, sabu itu bisa very addictive, itu karena ketika orang mengkonsumsi obat itu, dopamin levelnya itu 8-10 kali lebih dari baseline. Nah, dopamin itu adalah reward system dari otak kita. Dopamin itu siklusnya kalau normal dikeluarkan ketika kita punya target, punya tujuan dan kita capai. Itu cara otak kita ngasih kita reward supaya kita termotivasi. Nah, jadi gini, ketika otak ngasih reward, ketika kita mencapai sesuatu, maka reward itu akan berarti dopamin, ya. Jadi dopamin itu akan nempel sama usaha kita mencapai tujuan. Itu bagus dong, untuk sehari-hari, untuk kerja, segala macam bagus kan. Nah, sedangkan ketika orang mengkonsumsi narkoba, dia mendapat dopamin yang 10 kali lipat, 8-10 kali lipat di atas baseline, tanpa effort. Effortnya dia adalah mengkonsumsi obat. Jadi perilaku apa yang membuat dia pengen dopamin lagi? Perilaku mengkonsumsi obat. Itulah dasar dari addiction. Gitu. Ngeri banget. So jadi addiction itu cara keluarnya adalah belajar cari kegiatan yang menghasilkan dopamin yang positif. Jangan terlalu tinggi kamu nggak bisa capek, jangan terlalu gampang sampai kamu nggak berarti. Karena effort semakin besar, dopaminnya semakin kuat. Gitu. Itu mengerikan sekali loh itu. Dengan kata lain kan sebenarnya itu sesuatu yang harus kita rasakan secara alami. Yes. Menurut saya itu berkat juga. Sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan secara alami. Ketika kita pakai cara lain untuk menghasilkan itu,
justru merusak efeknya. Karena ada buku kalau mau baca namanya Dopamination, itu tentang siklus dopamin. Dan seringkali emang anak muda, apalagi zaman sekarang nih ya, kalau kita bicara addiction tuh ada orang addiction sama handphone, addiction sama game, ada pornografi segala macam. Itu basically sama, karena mereka istilahnya badan mereka itu terbiasa terima dopamin dari sosial media, dari on-demand movie, dari video games. Jadi mereka nggak termotivasi untuk ngejar dopamin dengan cara yang positif. Ya. Itu problem yang banyak dialamin anak-anak muda sekarang. Menariknya tuh dopamin gitu loh. Semakin besar effortnya, semakin tinggi dopamin yang keluar. Gitu. So itu base-nya addiction di situ. Jadi kalau saya dengar penjelasan Bro David ini, kita ini sebagai anak Tuhan harus lebih open mind ya. Nggak semuanya itu cuman sekedar di satu sisi saja. Harus bisa menyeluruh ke semua bagian. Dan menarik kalau saya misalnya contoh nih ya, anak muda punya sex drive. Ini umum ya, Iya. contoh umum. Sex drive itu berkat dari Tuhan loh. Iya, Saya percaya itu. iya, Ya. Karena tampaknya kita nggak ada gitu. iya, Karena kita tuh hasil arah itu kan. iya. Ya kan? Nah, masalahnya ketika anak muda punya sex drive yang kuat, datang ke pendetanya, ditumpangi tangan, diusir setannya segala macam, masih tinggi tuh. Nggak turun. Jujur loh ya, jujur. Saya alamin gitu. Saya sebagai anak pendeta, saya alamin gitu. Kalau saya ngerti apa yang saya ngerti sekarang, itu jauh berbeda gitu. Karena untuk supaya bisa memanage itu dengan baik, itu bukannya dimatiin, tapi dopaminnya disalurkan ke arah yang positif. Iya, supaya seperti- ngejarnya di tempat yang lain. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi misalnya sederhana deh, kamu hari ini beresin tempat tidur. Itu simple ya. Bangun tidur, kamu beresin tempat tidur. Itu target yang simple. Begitu kamu bangun, kamu beresin tempat tidur. Bisa dong, semua orang bisa Iya. kan? Ketika kamu lakukan itu, ada dopamin yang keluar. Gitu kan. Nanti abis itu kamu targetnya dikit lagi. Abis ini aku mau nge-gym, mau ngangkat 20 kilo, 30 kilo, whatever it is. Gitu. Kamu lakuin itu. Dopamin rilis lagi. So, jadi lama-lama sex drive itu bukan dihilangkan, tapi di-manage dengan baik, dengan aktivitas yang positif, yang mengeluarkan dopamin dari effort yang kita keluarkan. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding cuma ditumpangi tangan dan ditengking. Jujur kata ya, gitu. Sebenarnya kalau mau ngomong, karena pendetanya cuma taunya itu, nggak tahu yang lain. Nah itu dia. Kan contoh seperti ini. Belajar karate 10 tahun yang lalu bagi pendeta itu aib dan ilmu gelap. Padahal yang masalahnya kalau karate itu dipelajari dengan baik, itu jadi sport yang sangat bagus. Saya punya pengalaman gini ya, karena orang tua saya itu dulu pengalamannya, pelayanannya itu ngusir setan. So, jadi mereka ghostbuster gitu ya. Saya tuh kalau di rumah lihat orang teriak-teriak lah, orang manifest lah, ada yang kayak ular lah, whatever gitu ya. Itu buat saya, ya itu hari yang normal gitu. Di rumah berarti papa lagi doain orang gitu sama mama gitu. Nah, mereka itu selalu bilang bahwa bela diri itu dari setan. Ya, bela diri itu dari setan. Jadi saya nggak boleh belajar bela diri sama sekali. Sedangkan saya suka banget bela diri. Jadi saya tuh kalau misalnya di rumah dulu bisa latihan jam-jaman, belajar nendang lah segala macam, karena nggak boleh belajar. Saya nonton TV, saya coba ikutin lah segala macam gitu ya. Nah, tapi saya itu alasannya beda sebenarnya. Jadi saya itu suka belajar bela diri karena saya dibully. Ya. Saya mau get even. Ya. Saudara ya. Aku tuh dulu kalau marah sekali gitu ya, marah sekali bisa hilang, whoop gitu ya. Ntar pas aku sadar lagi orangnya udah geletak gitu. Serius? Gitu. Iya. Itu serius? Serius. Jadi aku pernah sparring sama orang beratnya. Aku waktu itu beratnya cuma 70-an ya, 72 tinggi. Partner sparringku tuh 90 kilo. Aku dibanting terus disikut giginya gitu. Goyang kan depan. Sakit. Aku bangun, aku marah banget. Bayangin ya, 70 kilo loh aku ya. Aku bisa pegang dia, lempar dari kepala ke belakang. Wow. Itu orangnya sampai Stres. kayak udah pokoknya sadar nggak sadar gitu waktu pas lu nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Abis itu nyesel gitu kan ya. Tapi itu dia, karena aku dulu belajar bela diri itu motivasinya revenge gitu. Pahit. Nah pas ada pendeta gitu, hamba Tuhan teman mama,
ini lo belajar bela diri katanya. Lu kamu kalau nggak percaya ini dari setan, coba kamu didoain sama pendeta itu gitu. Pas aku didoain, wih, manifest, wah, segala macam. Nah, setelah didoain itu, aku dibebasin itu, aku nggak pernah lagi tuh kalau marah hilang gitu, nggak pernah gitu. Nah, ketika aku udah ngerti kebenarannya sekarang, aku belajar Muay Thai, aku belajar tinju, saya welcome siapapun doain saya gitu, dan saya yakin nggak ada yang keluar. Nah dulu ternyata kok bisa begitu, kenapa ya? Kenapa? Kok bisa gitu? Karena aku dasarnya kan pahit kok. Orang tuh kalau unforgiveness itu kan buka pintu tuh. Kebetulan avenue aku atau pintu masuk aku itu tujuannya untuk violence. Ya setan seneng take over gitu. Emosional. Sama kayak Philip Mantova. Philip Mantova itu dulu mudanya sama. Dia senang sekali berantem. Dan kalau berantem, lupa kayak kamu. Set! Begitu sadar, semua udah geletak. Itu Nah, aku itu. kira dulu pakai ilmu gelap. Enggak, saya nggak pernah belajar. Nah, tapi itu dia kan, intinya kan kalau kita unforgiveness itu attract demonic forces ya. Gitu, karena saya kepahitan gitu, dan saya buka pintu untuk, aku tuh pintu rumah pada rusak semua kok, tonjokin gitu. Gitu. Kayak gitu, so dulu violent banget gitu. Nah, itu dia. Jadi dasarnya gitu. Kegiatannya sama gitu, cuman dasarnya beda gitu. Gitu. Jadi kalau lakuin itu harus dengan pengertian kan. ya. Gitu. Balik lagi ke topik kita hari ini, saya itu dengar ada orang sharing soal miles. Miles itu adalah money. Jadi kalau orang yang banyak duit pasti lebih beruntung, lebih happy hidupnya daripada yang enggak. Miles itu intelijen. Dia itu dulu dikasih makanan bagus, vitaminnya bagus, pasti dengan intelijensi yang lebih tinggi. L itu location atau apa? Dia ada di mana? Kota besar, di hutan, desa, atau di mana pasti lebih beruntung. E-nya education, ya jelas orang sekolah lebih tinggi, lebih sukses. Yang terakhir status. Jadi kalau lahir anaknya orang kaya, lahir anaknya konglomerat, akan lebih sukses ketimbang orang biasa. Dan ini menjadi dasar di dalam kehidupan. Orang bilang mencari sukses itu harus tergantung miles ini. Nah, menurut saya yang ada di dalam Kristus, saya menyatakan tidak setuju. Karena faktanya justru anaknya konglomerat banyak yang hancur. Justru anaknya konglomerat yang sukses nggak sampai 5%. Kalau menurut kamu gimana? Gini, kalau lihat kehidupan yang sukses secara dunia gitu ya, maksudnya diakuin sebagai seorang yang istilahnya masuk pop culture lah ya, gitu. Itu Steve Jobs. Betul ya? Steve Jobs itu foundernya Apple. Itu terkenal sekali lah gitu. Even orang yang anak Tuhan, bukan anak Tuhan, sedunia terkenal banget Steve Jobs. Nah, Steve Jobs ini pendidikannya biasa aja, tapi jadi luar biasa banget kan. Ya kan? Istilahnya boleh dianggap nggak berpendidikan, tapi bisa jadi kayak dia gitu. Nah, tapi dari berjuta orang yang tidak berpendidikan, berapa banyak yang akhirnya jadi Steve Jobs? Jarang, sedikit. Nah, dengan kata lain kan, memang pendidikan segala macam yang Kohoke tadi bilang itu bisa dibilang memberi presentase yang lebih tinggi untuk sukses. Tapi sukses tidak dijamin hanya karena MILES tadi. Oke. Kalau menurut kamu, Hatta, gimana? Ya saya cukup setuju dengan apa yang Ko David bilang. Karena konsep itu kan terbentuk dari pengalaman. Masalahnya nggak semua orang punya pengalaman yang sama. Jadi ketika konsep itu diterapkan kepada orang lain, kita nggak tahu di balik itu ada banyak variabel yang tidak tetap, yang nggak bisa kita tentukan. Misalnya masalah orang lahir dari keluarga apa, pengalaman seperti apa yang dia pernah alami dan sebagainya. Jadi ketika kita menetapkan sebuah standar, tetap menurut saya itu akan bermasalah. Jadi ya ketika kita bilang sukses itu harus seperti A, B, C, masalahnya akan kembali apakah semua orang mengalami hal yang sama, sehingga dikatakan harus menuju ke
standar sukses yang sama. Itu sih Oh, makanya kamu ngarang buku Life Without Standard ya? bisa jadi. Maksudnya gimana sih Life Without Standard itu? Ya saya nulis buku kok jadi bahas buku. Nggak apa-apa, lanjut silakan. Saya nulis buku kehidupan tanpa standar itu dari sebuah keresahan di mana saya bertumbuh dengan latar belakang tadinya bukan Kristen, lalu begitu jadi Kristen orang bilang bahwa kalau kamu mau diberkati Tuhan, kalau kamu mau Tuhan berkenan dalam hidupmu, ini kamu harus baca Alkitab. Bukan sekedar baca Alkitab, harus 10 pasal. Wah. Oke. Kemudian kamu harus doa minimal 1 jam setiap pagi. Kemudian puasa 3 hari seminggu, ambil puasa Daniel. Buat apa puasa Yesus gitu. Kalau puasa Yesus, I don't think we'll survive. 40 40 days without food, no way. Saya Banyak yang lewat itu. belum seminggu udah masuk rumah sakit. Serius? Udah pernah? Udah pasti lah, ya, perlu dicoba. Jangan, nggak recommended. Jadi dari situ saya seperti mengalami keresahan. Loh, apakah kalau saya mau dekat sama Tuhan atau saya mau mengalami Tuhan harus ikut standar seperti itu? Berarti definisi kamu tambah standar itu mungkin standar hubungan Tuhan dengan anak-anaknya gitu ya? Jadi ini, bukan standar manusianya. Bukan. Kalau saya ditanya, Tuhan punya standar, saya justru jawab punya. Dan jawabannya cuma satu, sempurna. Dan lu gak bisa capai itu. Makanya Yesus datang. Standar yang lu gak bisa penuhi, Yesus penuhi. Itu bicara apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Itu sih. Tadi kan awal Kowako kan bilang tentang berkat itu. Jadi menurut saya berkat itu kaitannya dengan sukses ya. Ya. Gitu ya. Maksudnya nah definisi nah itu dia. Jadi kalau MILS itu tadi bilang harus A, B, C, D, E gitu baru bisa namanya sukses. Tapi benernya kesuksesan itu meaningnya sangat beragam buat berbagai macam orang. Yes. Satu sisi ada orang yang jadi guru di pedalaman, menurut dia itu dia fulfill. Yes. Hidupnya fulfill banget. Dia so happy with his life gitu. Yeah. Walaupun gaji pas-pasan, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, makan pas-pasan, tapi berdampak banget di desa itu. Dan buat dia fulfill banget gitu. Tapi ada orang juga yang fulfill ketika dia jadi karyawan 5.000, 6.000 orang, punya pabrik besar. Jadi setiap kita tuh punya definition of success yang berbeda gitu. Nah problemnya adalah kalau kita mengukur kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Yes, itu masalahnya. Anugerah kita dengan anugerah orang lain. Gitu, nggak akan habisnya gitu. Selalu saya berpatokan kepada ikan berenang dan burung terbang. Sampai hari ini saya masih dengar ada mahasiswi atau mahasiswa lulus cum laude, kasih ijazahnya ke orang tuanya terus dia bunuh diri karena itu ijazah kedokteran dan dia sukanya musik, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak hal yang hari ini kita harus pelajari, nggak sesimpel yang kelihatan. Jadi itu kan dilihat dari sisi sebelah suksesnya luar biasa, lulus dokter cum laude. Tapi habis dia serahin ijazahnya dia bunuh diri lah. Karena benernya dia nggak fulfill kan, actually betul, kan. Betul. Gitu. Jadi dalam hidup kita, saya percaya bahwa ada lubang dalam hati kita gitu yang nggak ada bisa ngisi kecuali Tuhan. Yes. Betul ya. Yes. Tapi ada juga lubang-lubang yang lain yang istilahnya perlu di fulfill gitu. Yes. Dengan pekerjaan kita, segala macam, keluarga, hubungan segala macam. Karena manusia itu kan kebutuhannya tubuh, jiwa, roh. Ya. Sangat salah untuk mengasih solusi roh untuk kebutuhan tubuh gitu. Apalagi jiwa. Apalagi jiwa. Wah, itu lebih hancur lagi. Karena ketika kita gini, saya kasih contoh ya. Saya ketemu orang gitu ya, konseling sama saya gitu ya, mentoring dia gitu ya. Dia bilang aku udah capek sama semua mentor-mentor aku gitu. Karena mentor-mentor aku sebelumnya itu bisa disum up dengan satu, suruh baca firman kayak kamu bilang tuh, suruh doa kayak yang kamu bilang, suruh puasa. Sama kalau ada ngaco suruh ngasih persembahan. Jadi
Jadi intinya adalah semua problem dalam hidup dia bisa diselesaikan kalau hubungannya sama Tuhan semakin kuat versi hamba Tuhan itu. Ya. Dan dia bilang, gua udah coba semua, doesn't work. Wish. Nah sekarang orang itu datang ke saya kasih nasihat praktis bagaimana pola pikirnya itu ada yang salah segala macam. Simple, base-nya firman Tuhan, tapi ada aplikasi praktisnya. Karena gini, saya kasih contoh nih menarik sekali. Di Alkitab nggak ada yang lebih luar biasa dibanding Daud. Yes. Setuju gak? Karena Tuhan yang bilang, ini orang yang ngejar hatinya. Yes. Itu predikat super. Ya. Se-Alkitab cuma satu, nggak ada dua. Ya kan? Kamu lihat deh, orang itu kenal Tuhan nggak menurut kamu? Super dong. Iya, Tuhan harusnya itu kenal. Kenal dong. Harusnya kenal. Kenal. Peraturannya Tuhan tahu nggak? Tahu. Tahu. Gagal. Nah bukan masalah gagal. Keluarganya Oh, hancurnya nggak keruan. iya. Mungkin bisa bilang karena dosa dia segala macam. Kalau kamu tanya saya ya, coba lihat hidupnya dia waktu masih kecil. Dia tidak pernah bisa menjadi bapak yang baik karena dia tidak pernah bisa melihat bapak yang baik dalam hidupnya. Wish. Jadi kenal Tuhan doang aja nggak cukup, punya jadi bapak yang baik itu nggak cukup loh. Bayangin, the best of the very best dalam hubungan sama Tuhan. Itu doa lu, Alkitab lu segala kalah sama dia. Iya, iya, iya. Tapi kok jadi bapak gagal? Hanya karena nggak ada yang ngajarin dia jadi bapak yang baik. Seringkali orang Kristen berpikir bahwa ketika punya hubungan sama Tuhan, baik, deket, Wish. all is well. Wow, ini sih lumayan kritis. Jadi, kalau menurut Bro David, apa yang paling penting dalam kehidupan? Dalam kehidupan, pertama itu pastinya Tuhan. Hmm. Nah, kalau kita menempatkan Tuhan yang pertama, kita tidak akan menempatkan pelayanan di atas keluarga. Oh iya dong. Jadi intinya Tuhan pertama, ya udah itu aja. Karena kalau Tuhan yang pertama, pastinya yang pertama kasih. Itu aja. Buat saya, lebih baik saya jadi inspirasi buat anak-anak sama istri saya dulu, dibanding saya jadi inspirasi ribuan orang. Wow. Kalau Atta, apa yang paling penting dalam kehidupan? Saya setuju sama Ko David. Dengan kata lain gini, ketika Tuhan ada di tempat yang benar dalam hidup kita, maka sebenarnya segala sesuatu itu akan berada pada tempatnya, termasuk pekerjaan kita, keluarga kita. Jadi jangan kita menggantikannya satu pakai yang lain. Jangan pakai pekerjaan, jangan gunakan pekerjaan pakai cara-cara yang terlalu ngeroh sampai-sampai kita gak menyentuh pekerjaan itu sendiri. Maksudnya gimana? Gimana Mark karena- bilang pekerjaan yang ngeroh itu gimana maksud? Definisinya apa? Maksudnya kalau di dalam pekerjaan ada tugas, jangan cuma berdoa. Siap. Oke. Selesaikan tugasnya, boleh berdoa tapi selesaikan tugasnya. Oke. Jadi karena saya percaya Tuhan punya hukum rohani, tapi juga hukum alami itu dari Tuhan. Betul. Jadi jangan kesampingkan yang satu tanpa yang lain, itu aja. Keren. Kalau menurut saya, yang terpenting dalam kehidupan itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi Yesus pernah ngomong, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dia datang untuk semua mempunyai hidup dan dalam segala kelimpahan, more than abundant. Hidup itu ya tubuh, jiwa, roh. Ini saya lihat konsep ini belum banyak dibicarakan. Keselamatan itu secara holistik. Saya kalau bicara soal duit di dalam firman, saya banyak ditentang. Wah, kamu ngawur, kamu keliru, kamu nggak bener gitu. Ngajarnya tentang apa nih maksudnya? Karena kalau berbicara duit di dalam konteks yang rohani, seringkali sama dengan persembahan. Oh bukan Nah itu. itu maksudnya, definisinya gimana? Nah, Karena kalau orang umum dengar pasti connect-nya ke sana, betul. memberi. Makanya saya coba sharing hari ini soal calling. Jadi banyak orang pikir calling, panggilan tertinggi itu adalah pelayanan. Menurut saya calling itu, panggilan itu adalah profesi kehidupan. Artinya apapun
yang kamu kerjakan setiap hari dengan segenap jiwa, raga, dan tubuh dan passion seperti untuk Tuhan. Atau di mana kamu ngerjainnya itu, melakukannya itu enjoy banget. Kayak kamu kan kerjanya syuting. Dan aku lihat kamu syutingnya itu happy. Dan sering ketawa apa, tapi kamu enjoy, nikmatin pekerjaannya. Nah, ketika kamu melakukan calling kamu, berkat datang. Itu secara otomatis kamu nggak usah berdoa dengan susah payah, itu secara otomatis datang. Secara otomatis datang. Jadi kebanyakan hari ini orang pikir panggilan itu pelayanan. Kamu nggak masuk dalam panggilan kamu jadi pendeta, gembala, itu bisa. Tapi bukan segala-galanya. Cuma karena segelintiran orang kok. Iya, kan lebih banyak mana dalam hidup yang jadi pendeta atau jadi yang lain. Jadi yang lain lah. Nah kalau semuanya pendeta, jemaatnya siapa? Jadi menurut saya itu gitu. Mungkin struggle-nya banyak orang itu seringkali kalau ditanya kan, apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Iya. Wah, doa puasa dulu sebulan. Iya. Nah gimana? How do you find that? Oh, Gimana itu caranya? sangat simpel dan saya sangat dimerdekakan. Mazmur 37 ayat 4 bicara, bergembiralah karena Tuhan, maka kamu akan diberikan semua yang kamu ingini dalam hatimu. Artinya kerjakan sesuai passionmu. Ini bahaya ya, karena ini menarik. Passion saya mencuri. Nah, ini saya tambahin lagi, titik, koma, tapi yang sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya kamu suka kuning, dia suka merah, saya suka biru. Itu. Bicara itu bukan lu suka berzina loh. Jadi lu berzina tapi menyenangkan Tuhan. Itu namanya keluar konteks. Mungkin bisa dibilang mungkin Tuhan akan menjawab keinginan hati kita. Yes. Apabila hati kita itu sesuai dengan desain originalnya. Yes. Lebih tepatnya Betul, gitu lah ya. betul. Karena kalau enggak desain yang udah corrupted, hasilnya juga keinginan. Iya. Kalau yang di luar selaras dengan firman itu kayaknya betul Masih adalah corrupted, yang ya. terkorupted, benar. Iya. Dikorupsi dan dimakan oleh dosa. Iya. Sebenarnya ayat itu sendiri sudah menjawab. Karena keinginan itu kan muncul dari keinginan yang diberikan Tuhan, itu muncul dari mana? Dari hati yang bergembira karena Tuhan. Jadi sebenarnya ayat itu sendiri pun sudah menjawab sebetulnya. Ini menurut saya gini, ada sesuatu yang menarik gitu ya buat saya tentang ayat itu. Karena kita percaya bahwa semua orang tuh punya purpose ya, Yes. punya calling kan. Yes. Nah, seringkali orang tuh berpikir gitu, especially orang yang kenal Tuhan gitu ya, seringkali berpikir bahwa purpose itu hanya bisa ditemukan jika orang itu kenal Kristus. Apakah begitu? Ini kayak Panggilan. balik ke awal tadi. Enggak. Jadi berkat itu buat orang yang terima Yesus doang. Enggak. Nah itu. Ini secara universal. Banyak orang yang nggak kenal Kristus, tapi dia ngalamin callingnya dia secara penuh. Banyak juga saya lihat terus terang. Dan ini tadi saya mau ngomong sampai lupa. Jadi segala sesuatu yang kita omongin ini berlaku buat semua orang. Cuman bedanya di free will kita. Orang milih nyembah Yesus atau enggak itu bicara soal keselamatan. Di luar itu semuanya general sama. Ya kalau dia pilih Kristus atau enggak itu cuman beda di kekekalannya doang. Di sininya mah nggak pengaruh. Oke. Menurut saya sih begitu ya Hatta ya. Kalau saya kembali lagi, kalau saya percaya tujuan sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Jadi gini, kalau definisi Anda tujuan sebenarnya dalam Tuhan, berarti kalau tidak di dalam Tuhan tidak akan pernah nyampe seutuhnya gitu. Apakah itu artinya atau gimana? Bukan hanya tidak seutuhnya, justru dia akan membangun tujuan dia sendiri. Jadi gini, seringkali kan kita terlalu membuat pembagiannya, apa ini percaya Tuhan, ini enggak, ini di dalam Tuhan, ini di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan artinya dia akan cari sesuatu yang lain. Kalau saya gampang, sesuatu yang lain itu akan pusatnya juga untuk menentang Tuhan. Jadi, menentang Tuhan? Iya, dalam arti dia tidak hidup seperti yang desain awalnya Tuhan. Jadi Tuhan itu menurut saya akan tetap pada pusatnya, mau orang percaya atau gak percaya Tuhan, sumbernya sama. Makanya kenapa saya percaya orang gak
orang yang tidak percaya Tuhan tetap diberkati. Karena sebenarnya dari awal sumber berkat itu kan Tuhan. Ya. Oke. Karena gini, kalau kamu mikir kayak gitu, saya lihat gitu ya, maksudnya benar-benar kejadian yang kita bisa lihat di dunia gitu, bahwa banyak orang yang nggak kenal Tuhan itu jauh lebih berdampak di dunia dibanding orang yang klaim dia cinta Tuhan. Setuju. Dan dia lebih menjalankan mandat Tuhan untuk mengelola bumi dengan baik dibanding orang yang katanya terima mandat itu. Kayaknya itu masalahnya di teaching, Dep. Tapi mandatnya dari Tuhan. Iya. Mandatnya gini. Iya. Saya kayaknya ngerti yang dimaksud Bro David ini, mungkin sebutannya kalau untuk umum adalah spiritualitas. No, it's not spiritual. Enggak. Bukan. Jadi gini, saya kasih contoh ya. Montreal Protocol deh. Lubang ozon itu. Itu dulu lubang ozon kan problem besar ya. Maksudnya dunia UV violetnya makin tinggi karena ozonnya bolong. Ya kan? Itu lubang ozon nutup. Itu karena ada orang yang menggagas Montreal Protocol. Itu kan manusia kan. Ya. Dan gagasan itulah yang membuat sekarang kita nggak punya lubang ozon. It's not by prayer loh, jujur. Iya, by science. Itu by science. Dan saya nggak tahu apakah orang yang penggagas itu adalah anak Tuhan apa enggak. Tapi yang pasti, ide itu membuat kita bisa menikmati matahari dengan aman sampai hari ini. Nah itu kan dampaknya sedunia namanya. Ya kan? Nah, jadi menurut saya itu destiny itu terlepas sama keselamatan loh. Karena setiap orang tuh punya destiny, pasti. Berbeda-beda. Iya. Dan setiap kita selama di bumi itu tujuan kita adalah sampai ke destiny kita. Di bumi loh ya. Iya. Nah, masalah keselamatan dalam Kristus Yesus dan hanya dalam Kristus Yesus, itu masalah pilihan. Betul. Itu kayak gini, orang baik, orang jahat. Itu kan nggak lihat dia percaya Yesus atau enggak. Tapi memang ada yang benar-benar orang baik dan benar-benar orang jahat. Di luar dia mengaku Kristen sekalipun yang jahat bener kan juga ada kan gitu kan. Iya. Itu secara universal kan orang baik, orang jahat. Iya. Nah, itu jadi penting banget bahwa menemukan destiny masing-masing. Iya. Regardless Callingnya masing-masing. Iya. Regardless kamu punya belief. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi penting banget ya itu. Iya betul. Karena kalau saya suka banget Lance Wallow bilang gini, kalau misalnya kamu mau tahu apa kamu destiny itu ke dalam Tuhan itu apa, panggilan kamu apa, sederhana. Hal apa yang bikin kamu Senang. annoying? What annoy you most? Annoying itu berarti berisik. Nyebelin. Oh. Nyebelin lu gitu. Terganggu. Lu kalau misalnya ada itu rasanya kayak gitu, pengen benerin gitu. Iya. Kenapa? Karena benernya kamu annoying itu karena Tuhan mengurapi kamu untuk lakukan sesuatu di situ. Jadi panggilan itu benernya istilahnya kamu bisa lihat dalam hidup kamu apa yang irritates kamu gitu. Gitu. Jadi kalau dalam kehidupan aku gitu ya, aku yang irritates aku itu orang-orang yang istilahnya nggak tahu dirinya siapa, nggak tahu potensinya, orang-orang yang istilahnya patah semangat segala macam. Itu tuh aku sedih gitu, irritate banget gitu. Nah, kalau tadi kasus anak muda yang kamu konseling itu akhirnya kamu memberikan advice apa ke dia? Pola pikir yang benar kok. Cara ngelihat dalam berbagai masalah gitu. Contoh, dia kalau ada kegagalan, dia internalize, dia punish dirinya sendiri akan kegagalan. Terus aku bilang sama dia, kalau kamu gagal, bukankah kalau kamu lakukan itu, gini, aku tanya gini, kalau kamu lakukan seperti yang kamu lakuin, apa yang terjadi gitu? Wah, habis itu aku jadi nggak semangat kok, berhari-hari bisa sakit segala macam. Oh gitu. Gimana kalau kamu anggap itu sebagai sebuah pelajaran sehingga setiap kali kamu gagal ada pelajaran. Jadi setiap gagal itu adalah bagian dari belajar untuk menuju yang lebih tinggi. Mikir, iya benar juga ya kok. Yes. Kayak lampunya nyala yuk. Resap. Iya, lampunya nyala gitu. Dan banyak hal-hal seperti itu, gini, kebanyakan orang yang diajarkan itu begitu luar biasa di surga sana, sehingga aplikasinya tuh nggak ada gitu. Itu kan seperti pesawat bisa terbang nggak bisa mendarat. Jadi anak-anak muda yang kayak dia itu banyak loh. Banyak. Dan gini, kita sebagai perwakilan gereja Tuhan di bumi gitu, kalau nggak bisa menjawab pertanyaan anak-anak muda, pertanyaan hari ini loh ya,
itu mereka nggak akan kenal Tuhan loh. Ini Ya. rasanya saya bisa lihat ke depannya Resap ini bisa jadi sebuah komunitas yang dimana anak-anak muda bisa bertanya tanpa takut dihakimi atau dihajar. Karena nggak ada stupid question loh. Iya. Actually. Kalau dia memang curious dalam hatinya itu timbul, tanyain aja. Salah nggak dihukum, benar juga nggak dikasih hadiah. Jadi di sini adalah ajang penerimaan. Di Resap ini yang penting kamu bisa berpikir yang benar. Jadi Gatus, jujur nih ya, kemarin ada yang nanya sama saya gitu. Jadi orang ini tuh deep di occult, deep banget di New Age. Banget. Terus dia ngobrol sama saya, dia bilang gini katanya, bro mau nggak saya kenalin sama orang dari cult saya ini, mau nggak gitu untuk bisnis bareng? Gitu. Karena kan banyak orang bilang kalau bisnis sama orang unbeliever segala macam gitu, berarti kan memberkati pelayanan setan katanya. Terus saya bilang sama dia gitu, bro, gua ini kalau disuruh berpartner bisnis, yang satu kenal Tuhan tapi kerjanya nggak beres, yang satu penyembah setan tapi kerjanya beres, gua pilih yang penyembah setan, bro. Sekarang gini, gue tanya ya, sekarang isu rasis ini lagi naik kan ya, gitu ya, equality segala macam, persamaan hak. Kalau saya berbicara gini, kalau saya berusaha untuk bekerja sama dengan seseorang, berarti yang jadi tolak ukur adalah kemampuan orang itu untuk bekerja sama, Ya, betul. kontribusinya. Ya, betul. Kalau saya punya parameter lain selain kontribusinya terhadap kerjasama ini, berarti saya racist. Karena belief dia membuat saya tidak mau bekerja sama dengan dia. Apa bedanya sama warna kulit dia, buat saya nggak mau kerja sama dia. Karena saya tidak menilai dia berdasarkan parameter untuk kerja sama kita. That's racist. Wah, pas saya ngomong gitu dia bingung. Karena kayaknya belum pernah ada orang yang ngomong gitu. Iya. Sekarang gini, buat orang dunia nih ya, seorang Kristen yang tidak menjalankan amanat, sama yang nggak kenal Tuhan menjalankan amanat, lebih bermanfaat mana? Mungkin itu balik-balik ke teachingnya, bro. Apa prioritasnya, dorongannya ke arah mana? Jadi kalau dari konsep leader-leadernya juga nggak dapet, dia nggak akan bisa ngomong itu. Sekarang visi selain diberkati, sukses apalagi? Kan nggak ada. What next? Nggak ada. Kalau itu nggak tahu, ya dia nggak akan bisa dorong dia kemana-mana. Nah makanya kan metanoia itu pertobatan kan bicara tentang pembaharuan pikiran. Jadi gimana pikiran kita bisa ngikutin zaman. Bukan ngikutin zaman yang negatif ya. Sekali lagi saya batasin apapun yang saya ngomong hari ini harus sesuai dengan Alkitab. Iya. Jadi tidak boleh yang terkorupsi tadi. Ada satu profesor, ini menarik sih, profesor religion and science. Itu udah aneh banget, religion and science. Jadi dia ini dulunya mantan ateis, saya nggak sebut namanya nih. Dia mantan ateis, terus karena dia belajar di pengetahuan itu, di ilmu pengetahuan, dia ketemu Tuhan gitu. Karena dia bilang dunia ini terlalu luar biasa, diciptakan sedemikian rupa untuk mendukung hidup. Nggak mungkin kalau nggak ada intelligent design yang bikin ini semua gitu. Dan akhirnya dia kenal Tuhan di situ. Nah, orang ini ditanya gitu. Karena sekarang kalau diperhatiin ya, anak-anak muda itu kalau di Eropa pada ninggalin gereja kan ya. Jadi persentase anak-anak mudanya pada turun gitu. Ditanya kenapa? Kalau menurut kalian kenapa? This is a very fascinating question gitu. Menurut kalian kenapa gitu? Ya sederhana, sekarang udah nggak relevan lagi sama anak-anak muda itu. Nah, waktu ditanya gitu ya, jawaban dia tuh bagus banget. Dia bilang gini katanya, kalau menurut saya kenapa mereka ninggalin gereja adalah karena gereja menjawab pertanyaan kemarin. Yes, right. Bukan hari ini. Yes, tidak relevan. Ya itu karena nggak relevan itu benar, karena mereka jawabnya pertanyaan kemarin, bukan yang hari ini gitu. Kita tuh harus benar-benar relevan ya dengan isu yang ada gitu. Nggak bisa hidupnya cuman di bawah tudung yang namanya religious gitu ya. Nggak bisa loh. Karena kalau mau tinggal seperti itu ya di monasteri aja. Iya, betul. Gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Let's be real gitu. Kita dipanggil jadi terang dunia loh. Kita ini perlu dengar suara Tuhan yang relevan yang hari ini, yang today. Yes. Ya, betul. What next? Kalau enggak, selain diberkati, hubungan harmonis, sehat, what next? Setelah itu semua tercapai, what next? Kalau dia nggak bisa download yang baru, terus mau ngapain lagi? Ya makin besar, cuman digedein volumenya aja. Gedungnya ya digedein, tadinya 1 lantai sekarang 10 lantai. Dari jemaat 1.000 jadi 5.000. Itu cuma bisa gedein doang. Dia nggak tahu ini apa semuanya, what next gitu. Dan Tuhan tidak pernah hanya sekedar besar. Tuhan itu intinya berdampak.
Jadi dalam kehidupan. berkat Tuhan itu kan punya purpose ya. Iya, Pastinya kita pernah kan, maksudnya kita lagi butuh pertolongan, misalnya butuh Iya. finansial gitu, doa sama Tuhan, terus Tuhan kasih jawaban, ada orang yang ngasih kita berkat gitu. Ya. Terus itu kita puji very Tuhan, amazing. Ya. amazing banget. Tapi tujuan akhir itu kamu jadi ngasih berkat loh, bukan jadi yang begini loh. Iya. Tapi Iya. yang orang yang memberkati itu. Loh ya jelas dong, iya, Gitu. iya jelas. Dan sedangkan yang menarik kan waktu di padang gurun, setiap hari lihat mujizat kan. Iya. Tapi kenapa di Promised Land kok malah berhenti? Nah, Berarti ketika kita masuk ke tempat di mana janji Tuhan ada, bagian kita kerja. Lu nggak kerja nggak makan. iya, bisa. Ya kan? Iya. Karena menarik loh. Kalau kamu seumur hidup kamu lihat bahwa kamu tiap pagi tinggal keluar dari rumah, ngumpulin mana. Gitu. Mm-mm. Pas kamu masuk Promised Land, sehari pertama mana yang nggak ada kan? Tuhan nggak bilang loh. Atau stop aja. Hari kedua, mungkin suruh puasa, doa. Hari ketiga, kok Mati. belum ada. Mati kelaparan. Lama-lama mikir kan, kayaknya gue mesti kerja deh. Hmm. Nah, ya, jadi seringkali orang lebih nyaman hidup di padang gurun, kan di padang gurun itu istilahnya gini, Sekurang-kurangnya pasti ada. Pak. Iya, jadi di padang gurun itu ada provision yang tanpa usaha. Iya, iya. Minimum effort, maksimum gitu Iya. untuk dia punya keberlangsungan. Iya. Sedangkan di tanah perjanjian, kok malah kalau nggak kerja bisa mati loh. Iya, iya. Harus mengelola. Nah, itu harus jadi kan menguasai. Tujuan utama Tuhan itu dari yang istilahnya supernatural provision gitu ya. Tujuannya adalah memberkati pekerjaan tanganmu loh. Iya, iya. Kan harusnya sampai ke situ kan ya. Sedangkan banyak orang seneng gini doang, nggak usah diberkati pekerjaan tangan ya. Iya. Nunggu berkat aja gitu. Iya. Gitu. Iya, betul, betul. Itu sebetulnya lebih ke arah spirit sih, Bro. Itu Gimana tuh? bicara spirit di sini. Itu semua cuman bukan yang kelihatan tapi yang di sini. Itu nggak bisa bohong. Bisa juga kita terima berkat supernatural tapi kita niat kerja juga bisa. Tapi itu saya bicara dari hati. Karena kerajaan surga itu semua barometernya dari hati. Yang dimana semua orang bisa nggak tahu, Tuhan tahu. Itu yang masalah paling utama. Orang pikir bisa bodohin Tuhan. Nggak Kan bisa. gitu. Gitu. Itu interesting karena banyak orang itu cinta Tuhan gitu ya. Tapi akhirnya mereka tidak berdampak karena berpikir bahwa yang penting itu siap-siap Tuhan udah mau datang lah. Saya ada kejadian nyata nih, lucu nih. Jadi rumah saya yang lama itu, bukan rumah ini itu kan dulu cuman 1,5 lantai. Waktu mau direno jadi 3 lantai gitu, papa saya itu ketemu sama arsiteknya yang bangun ini gitu ya. Terus tanya, Pak, ini kalau misalnya dibangun jadi 3 lantai kuat nggak? Tahu nggak jawabannya? Ngapain kuat-kuat, Tuhan mau datang. Aduh. Mumet gak? Itu aku kan waktu itu masih kecil ya, cuman kalau sekarang aku ada orang ngomong gitu sama aku sih, aduh, itu benernya tragedi besar loh. Gitu, jadi tragedi besar, karena aku suka denger gitu ya, fokus sama yang di atas. Iya, untuk bawa turun ke bawah kan, Iya. mau ngeliat ke atas doang kan, gitu loh. Kebanyakan orang itu saking fokus sama surganya di bumi nggak ada gunanya gitu. Iya. Mereka nggak ngerti bahwa mereka tujuannya itu hidup di bumi. Nah itu dia Sekarang. tujuannya untuk sekarang dan Iya. intinya kan berkuasa di bumi ya, Iya, mandat utama sekarang. ya, Iya. gitu. Jadi bahkan kalau boleh dibilang mandat itu datang terlebih dahulu sebelum berita Injil loh, Iya, betul. Betul. gitu. Betul. So harus ada balance sih menurut aku ya, gitu ya. Kan salib. Nah, Salib itu kan surga dan sesama. Loh, saya pernah dengar nih, ini kesaksian nyata. Seorang hamba Tuhan, gembala sidang, habis doa naik turun surga di rumah doa. Keluar dari rumah doa, istrinya nanya, "Pah, mau makan apa?" "Lu berisik aja, nganggu aja." Gitu. Itu kisah nyata loh. Oh. Dia habis ketemu Tuhan atau hantu? Loh, sebetulnya gini, banyak orang juga kegiatan pelayanan makin lama makin banyak. Makin capek, makin emosian. Di rumah bukannya makin manis, makin marah-marah. Lah buat apa tuh kegiatan banyak-banyak? Loh iya tuh, kan orang lain merasakan dampaknya dari kita. Saya sama bro udah temenan lama apa segala macam. Saya sekarang hebat KKR luar negeri, tapi kalau ketemu saya maki-maki. Lah buat apa tuh? Saya ngomongnya nggak enak, sengak. Jadi kan hubungannya terganggu. Lupa prioritas utamanya apa. Ya Tuhan udah mau datang kapan? 1000 tahun itu di sini cuma sehari di sono Kalau dia datang tahun depan berapa ribu tahun?
Ya, mungkin itu pola pikir yang salah sih ya. Kalau Itu menurut sudah aku. pasti salah, absolutely wrong. Iya. Dan ini mohon maaf saya ngomong. Semua penyesatan hari ini mengerucut ke akhir zaman. Kenapa? Mengerucut ke akhir zaman. Hmm. Ada sebuah kelompok Hmm. yang jemaatnya nggak boleh sekolah, Hmm. nggak boleh punya anak, nggak boleh menikah. Karena Tuhan udah mau datang. Tiap hari baca firman terus. Wow. Itu religiusnya luar biasa, tapi secara prakteknya mengerikan luar biasa. Pernah tahu gak sih? Kan ada film Jesus Revolution, pernah nonton gak ya? Oh iya dong. Nonton ya? Keren Nonton itu. ya? Itu keren banget ya. Jadi itu kan karya Tuhan ya. Mm-mm. Perhatiin ya, Amerika itu bangsa yang founding father-nya itu motonya in God we trust. Iya. Ya kan? Dalam Tuhan kita percaya gitu. Itu luar biasa banget. Berarti kan Oh iya. dasarnya adalah Tuhan Yes. gitu. Keren kan? Kenapa dari negara begitu sampai sekarang itu negara sekuler sekali loh. Iya. Kenapa? Itu the question itu. Kenapa bisa begitu? Nah, berdasarkan sejarah ya. Jadi waktu Jesus Revolution itu kan orang-orang pada tobat tuh. Nah, ketika mereka pada tobat itu, mereka fokusnya shift dari yang di bumi, wah Tuhan udah mau datang. Jadi orang-orang di posisi yang penting-penting itu melepaskan jabatannya untuk pelayanan. Nah, jabatan senator lah, jabatan penting-penting gitu, pengambil keputusan, mereka pada lepas dengan alasan untuk prepare kedatangan Tuhan. Nah, ketika mereka melepas jabatan mereka itu, dunia dengan senang akan mengisinya. Ya, dengan Ya orang kan? lain. Dengan orang lain. Nah, makanya Amerika sekarang bisa sesekuler sekarang, Sebobrok sekarang. oleh karena orang-orang Kristen di zaman tahun-tahun Yang bagus-bagus 70-80-an hilang itu, semua. yang bagus-bagus, yang posisinya strategis, melepaskan jabatannya demi pelayanan dan menantikan kedatangan Tuhan. Dan sekarang orangnya udah mati semua, Yesus belum datang. Iya. Ya, saya ada papa rohani saya tuh bilang gini katanya. Akhir zaman tuh beda-beda buat tiap orang. Maksudnya apa? Karena menarik dia bilang gitu. Ya akhir zaman saya ya ketika saya mati kan. Iya. Umur orang lain-lain. Iya, betul. Waduh, ini definisi baru juga nih. Iya, Wah, second interesting coming banget. itu ketika kamu ketemu dia kok. Nah itu dia kan, ketemu dia kan berarti. Kita yang ke sono. Iya. Itu second coming kita itu. Nah itu dia. Jadi menurut aku sih justru gini. Ini menarik ya. Kalau aku punya mobil nih, kamu nih ya, misalnya kamu punya bengkel nih ya, Hatta ya, kamu punya bengkel, ada orang punya mobil, nih ya, lu benerin mobil gua semulus mungkin, pokoknya the best job yang lu bisa, gua bayar lu mahal banget dah pokoknya, money is not an issue. Nah, kamu kerjain dong, mau dong. Kalau kamu tahu bahwa itu, mobil yang sama itu, tujuannya cuma jadi prop film terjun dari jurang, kira-kira kamu kerjanya setengah-setengah nggak? Yang penting nggak kilatan ini belum nggak? Iyalah, Lu harus cuma dipakai gitu doang. dihancurin ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau bumi tujuannya cuma buat dihancurin, ngapain dibikin lebih baik toh? Yes. Ya. Ngapain dibikin lebih baik, kan tujuannya bakal dibuang juga. Yes. Gua udah susah-susah nih bikin dunia lebih baik, terus buat dihancurin, terus buat apa? Kembali lagi nih, jadi sukses bisa dibilang itu adalah bagian berkat ya, gitu ya. Nah sukses itu definisinya berbeda buat tiap-tiap kita gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kesuksesan itu? Menurut Kohoke gimana? Menurut Hatta gimana? Duluan. Kalau saya simpelnya jalani panggilanmu. Iya. Dengan menjalani itu sebenarnya kesuksesan kita. Itu sih. Jadi kalau apapun pekerjaan kita, kalau kita menjalaninya sesuai dengan sebagaimana kita ada ya, sesuai panggilan, sesuai dengan passion kita, menurut saya itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Dengan catatan panggilan tadi itu adalah profesi kehidupan ya, Ya, bukan sekedar bukan pelayanan. gereja. Ya benar itu benar. Karena dari situ uangnya datang sendiri. Kayak misalnya kamu bagus dalam syuting, bisa record, bisa apa, orang cari kamu loh. Kamu kan udah nggak cari-cari, pakai saya jualan, enggak. Orang kan cari kamu, bisa nggak ini, gitu. Karena itu yang Kohoke bilang tuh menarik, karena
kalau di Wahyu kan ada Tuhan Yesus bilang, I hate the deeds of the Nicolaitans. Ya kan, aku benci perbuatannya Nicolaitans. Nah, Nicolaitans itu adalah orang yang pertama-tama membuat kasta Oh antara ya? pelayanan sama orang biasa. Istilahnya hamba-hamba Tuhan sama orang biasa. Nah, itu Tuhan bilang, I hate the deeds of the Nicolaitans. Nicolaitans itu asal-muasalnya ada yang hamba Tuhan, ada yang istilahnya rakyat biasa gitu. Loh, Yesus tuh datang ke dunia itu menghapus kasta, membawa kesetaraan. Itu yang orang benci. Masuk kuku ini kan banyak orang Kristen yang memisahkan Sekuler sama sekuler rohani. dan rohani. Padahal dalam Tuhan nggak ada rohani dan sekuler. Nggak ada satu value Betul. kingdom. Semua sama. Jadi kalau kamu dipanggil jadi ibu rumah tangga gitu, sama dipanggilnya Iya. sama Heidi Baker yang di Afrika gitu kan. Sama. Upahnya satu sama. Nah, itu dia. Iya. Jadi benernya ukuran upahnya itu adalah kalau kita ngerjakan bagian kita loh. Iya. Dan bagian kita masing-masing Betul. berbeda dan Iya. unik untuk setiap masing-masing. Oh, sampai ada satu buku yang sampai ngasih contoh begini. Kamu pengen jadi seperti apa? Pengkhotbah hebat, sekali khotbah tobat 1 juta, terkenal di seluruh dunia, kemana-mana naik jet pribadi, rumahnya gede, semuanya luar biasa, atau misionaris yang istilahnya rumah aja nggak punya, hidup di tenda, mengajar dari desa ke desa terpencil, dan dia memberikan makan siangnya kepada pengemis di pinggir jalan. Pengen jadi yang kayak mana? Tergantung. Orang secara umum pasti pengen jadi yang pertama. Tergantung karena fulfill-nya di mana. Nah, Karena masing-masing sebetulnya lain-lain. jawabannya itu. Lain-lain. Iya. Jadi, tapi kalau kepengen pasti kepengen yang jadi glamor dong. Kalau ditanya sama orang-orang tertentu enggak loh. Iya. Depends loh. Itu yang identitasnya sudah penuh. Karena saya barusan hari ini ngobrol sama teman saya gitu ya. Ada satu direktur ini sukses sekali. Jadi sukses banget gitu di perusahaan yang besar sekali gitu. Dia sukses banget. Tapi waktu dia tua, waktu dia sakit gitu ya. Karena istilahnya dia kerja dari Senin sampai Senin gitu. Jadi kerjanya gila banget. Very very successful gitu sebagai direktur. Begitu dia sakit, anaknya kan jadi dia orang Taiwan. Dia orang Taiwan kerja di Indonesia. Jadi duit, wih, nggak usah ngomong gitu. Anaknya, keluarganya makmur banget gitu. Tapi waktu dia sakit, anaknya kayak who the heck are you gitu. Wis, Lu nggak pernah ada dalam hidup gue. dalam hidup gua gitu. Iya. Siapa lu gitu. Iya. Jadi dan di satu sisi teman saya bilang, lah kan kayak gitu kan istilahnya Dari bapaknya semua. ya istilahnya salah anaknya dong ngelihat kayak begitu gini-gini. Tapi saya ngelihat begini loh. Dalam segala hal dalam hidup kita ini ada harganya ya. Ya. Iya kan? Jadi harga kesuksesan dia adalah keluarganya. Iya. Dia bayar pakai keluarganya. Gitu. Kalau dia nabur uang, ya dapatnya kenyamanan, dapat fasilitas segala macam, tapi tidak akan bisa menabur hubungan. Yes. Hubungan nggak bisa dibeli, Nah, nggak itu bisa diganti. nggak bisa diganti. Lu ketika nggak hadir dalam hidup seseorang, ya sudah lu nggak punya nilai. Itu yang paling mengerikan yang saya belajar. Itu betul. benar-benar ngeri loh. Ketika kamu nggak spend time lunch sama gua, itu ternyata nggak sesuatu yang nggak bisa diganti loh. Betul. Itu ternyata lu nggak bisa tukar duit apapun berapapun gitu. Betul. Momen itu, timing itu, ketika lu bisa, gua bisa, kita ngobrol-ngobrol hai, itu nggak bisa diganti. Karena kalau kita nggak pernah lakukan, ya lu nggak ada koneksi, berarti nggak ada hubungan. Jadi ini menarik gitu, tentang masalah kita meluangkan waktu gitu ya. Buat saya gitu ya, saya kalau pagi itu bisa mungkin nganter anak saya, Ya. pulang jemput anak saya. Ya. Itu buat saya itu waktu saya meluangkan waktu mereka gitu. Saya take part di interest mereka, gitu, ngambil waktu. Nah, kenapa itu penting? Karena dinamika antara orang tua dan anak itu tidak berhenti waktu mereka puber. Yes. Tapi mereka akan mengubah dinamika itu jadi bagaimana mereka menilai pasangan mereka, Yes. keluarga mereka. Yes. Ya. Jadi kalau mereka hubungannya disfungsional sama orang tuanya, mereka kan melihat mereka punya pasangan itu secara disfungsional juga. Ya. Akhirnya mereka melahirkan keluarga yang disfungsional juga. Ya. Jadi kehadiran orang tua itu tidak tergantikan seberapapun uang yang dikasih gitu. Iya, betul. Nggak ada gantinya. Setuju. Bahkan makanya kenapa kekristenan disebut hubungan. Dasar kekristenan itu hubungan. Artinya kalau kita nggak punya hubungan, ya nggak bisa digantikan di kegiatan pelayanan. Ya nggak punya hubungan, ya nggak punya hubungan.
Kan doa itu kebanyakan orang minta, Hmm. listnya seabrek-abrek. Kalau menurut saya hari ini doa itu adalah gimana seni mendengar. Hmm. Bukan seberapa lu ngomong, seberapa lu denger. Gitu. Ini ini saya jadi ingat sesuatu yang menurut saya menarik ya. Jadi tanah perjanjian itu kan dibilangnya the promised land. Yes. Tanah yang dijanjikan Tuhan sebagai hadiah. Ya, Betul ya? penuh Berat- susu dan madu. Penuh susu dan madu. Artinya itu tanah yang the Precious. best of the Yes. very best. Bahkan banyakan orang Kristen tujuan kekristenan adalah untuk sampai tanah perjanjian. Yes. Bilang gitu ya. Yes. Yang menariknya waktu Musa ditawarin masuk ke tanah Kanaan tanpa Tuhan, dia nggak mau loh. Iya. Karena buat Musa, sama Tuhannya itu lebih mahal, lebih penting dan berharga dibanding janjinya. Yes. Itu luar biasa loh. Dia dikasih offer kan, ya udah, lu masuk tanah Kanaan, tapi gue nggak ikut lu dah. Ya. Gitu. Terus dibilang kalau gitu apa bedanya bangsa Israel sama bangsa lain? Itu keren banget. Itu keren. Justru orang Musa ini kan gini ya, orang tahu kenal Tuhan itu kebanyakan dari napak tilasnya atau Iya. historinya Tuhan. Tuhan lakukan B, C, D, E, F, G gitu. Tapi Musa itu tahu jalan-jalan Tuhannya loh. Makanya waktu dia bilang Tuhan mau habisin bangsa Israel, Musa bisa bilang loh, kalau bahasa Inggrisnya dibilang repent Lord. Wah, Tuhan disuruh tobat. Wah, super banget tuh. Gitu. Karena dia tahu hatinya Tuhan gitu. Ada lagi makanya Daud itu walaupun dia gagal sebagai orang tua, tapi hubungannya sama Tuhan itu keren banget. Kenapa? Karena kan kamu kalau lihat ya, Musa dikasih hukum ya tentang tabut perjanjian segala macam gitu 10 dan perintah Allah. bukan tabut perjanjian dan segala macam Oke. perabotnya dan tata caranya yang harus diikutin, nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar bisa mati, basically begitu kan ya. Daud baca itu nggak? Nggak. Baca. Oh, baca ya? Pasti baca. Tapi kenapa dia buat kemah Daud? Oh iya. Dia melanggar semua. Dia melanggar semua itu loh. Imamat. Iya dia melanggar itu semua. Kenapa? Karena istilahnya kayak gini deh. Kohoke kan udah menikah nih ya. Aku udah menikah ya. Istri aku bilang, kamu mau aku beliin tas ini nggak? Dia lihat, nggak usah lah. Gitu. Dia mau nih. Mulutnya bilang enggak. Jadi Daud itu waktu baca dia punya perjanjian itu sama Musa itu, tata cara segala macam. Tuhan, aku tahu kamu ngomong gitu, tapi ini kan yang kamu mau. Itu keren loh. Iya, keren. Dia tahu hatinya lebih dari perkataan Tuhan. Yes. Gila men Dari itu. peraturannya, yes. Gila, itu gila banget. Karena kebanyakan orang hanya tahu peraturannya. Yes. Ya. Dia tahu hati yang bikin peraturan. Yes. Wah, itu luar biasa banget. Dan ketika dia bangun itu kan dia bangun sesuatu yang Tuhan nggak pernah suruh. Nah, itu dia. Itu dia kan. Ya. Jadi dia bikin dua bangunan utama itu, bukan dua lah. Jadi yang satu dia bangun, yang satu punya ide. Itu dua-duanya nggak pernah disuruh Tuhan. Yes. Kan yang satu lagi dia bikin bait suci sama Tuhan nggak boleh kan, tangannya penuh darah. Berarti saya ingat dong, banyak perkataan hamba Tuhan, kamu disuruh Tuhan apa enggak? Kan itu kayak jadi intimidasi. Tuhan hanya menghargai yang dia suruh, kan gitu kan. Jadi ini kayak sesuatu new revelation banget gitu. Saya gini ya, saya kalau punya anak itu, saya punya anak nih ya, saya didik anak saya dengan segala fasilitas, dengan segala pencapaian saya, pengetahuan yang saya punya, saya ajarkan semua supaya dia lebih baik dari saya. Yes. Nah, tapi saya mengajar dan memperlengkapi dia, tujuannya adalah untuk dia memakai apa yang saya perlengkapi itu untuk sesuatu yang sesuai dengan dirinya kan? Iya. Iya kan? Iya. Untuk bisa mencapai sesuatu lebih besar dari saya kan? Iya, betul. Bukannya saya arahkan dia, lu harus A, B, C, D, enggak kan? Iya. Gitu. Sedangkan kebanyakan orang itu dipikir gini loh. Saya tanya nih ya. Saya diajarkan gini. Kedewasaan seseorang itu diukurnya dari ketaatan. Seringkali kita pernah dengar nggak? Iya. Betul ya? Iya. Berarti kalau misalnya tolak ukur daripada kedewasaan adalah ketaatan, puncak ketaatan itu adalah kamu jadi robot. Sangat menarik. Yes, bos. Yes, bos. Loncat, jangan tanya kenapa, tanya berapa tinggi. Iya. Kayak begitu, bro. Enggak loh. Itu Enggak. bapak gila punya anak begitu. Bapak gila, setuju. Jadi
Justru kedewasaan itu tolak ukurnya adalah seberapa lu ngerti hati dan pikirannya Tuhan. Itu Betul. kedewasaan. Kan di anak yang hilang, anak yang bungsu disebut huios, anak sulung disebut teknon. Apa tuh? Gimana tuh? Karena huios itu anak yang dewasa, teknon itu anak yang kecil. Nah, jadi pengenalan akan Tuhan itu, kedewasaan kita itu dilihat dari pengenalan akan Tuhan atau kepada Bapaknya. Jangan sampai kita mengalami dosa Adam dan Hawa, yaitu lari dan menjauh dari Tuhan. Jadi ini mungkin orang nggak sadar, orang selalu mengejar pencapaian. Nah, gimana orang yang gagal bisa disebut lebih dekat, lebih dewasa kepada Bapaknya daripada orang yang tiap hari bareng-bareng? Oke. Gitu. Dan menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat memutarbalikkan fakta. Karena prioritas hari ini gereja, pengajaran orang itu mendorong ke anak sulung. Nah, kok yang dapat cincin jubah sepatunya anak bungsu. Tapi yang dapat perusahaannya anak sulung. Tapi kan bapaknya kerja terus. Kan bapaknya dari nyerahin itu kan kerja terus. Gini, kalau dia bilang dibagi semua, berarti perusahaannya cuma punya 2 jadinya. Betul, tapi kalau menurut saya ini diskusi ya. Kalau menurut saya, dikala anaknya pergi, ini semua dibagi kan duit yang saat itu. Nah, kan anaknya kembali kan nggak sebulan. Jadi bapaknya kan mengelola terus. Konglomerat aja beda seminggu, beda aset bro. Beda hasil. Jadi kalau menurut saya, ini dari logika pemikiran saya, bapaknya all I have is yours itu bukan, oh yang lu punya kita semua punya. Enggak. Justru all I have itu bapaknya punya jauh lebih besar dari yang dipunya anak sulung hari itu. All I have is yours. All I have itu bicara lah dari anaknya pergi sampai anaknya pulang itu bisa hitungan tahun. Lah kalau itu emang bapaknya nganggur, nggak kerja apa-apa, nggak menghasilkan lagi. Nggak bro, lu lihat konglomerat. Jadi kalau logika yang sama kita pakai, katakanlah bapaknya punya perusahaan, ya kan? Perusahaan tuh growing segala macam. Pembagian warisan itu pembagian saham. Yes. Saham itu nilainya bisa naik, bisa turun, tapi persentase tetap sama kalau Betul. misalnya. Tapi lu tahu nggak ada konglomerat yang punya 200 perusahaan? Nah kalau dibagi semua berarti dibagi semua. Gua Ya rasa ini kan semua bicara pewahyuan. Gua rasa yang tertulis di firman dia nggak bilang bagi semua, dia membagi di antara mereka. Semua dapat bagian, tapi nggak semua. Makanya kalau baca firman itu kita perlu dapat revelation demi revelation. Karena kalau enggak kita punya namanya adalah sebagian revelation, tapi itu bisa berguna di waktu dan situasi kondisi tertentu. Tapi kalau menurut gue di Lukas 15 itu dia nggak bilang bagi semuanya. Di Lukas 15 tuh. Coba kita cek ya. Jadi dia ngomong gini Lukas 15. Lukas 15 anak yang hilang. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Itu tidak ada itu kondisi semua atau sebagian, nggak ada. Pokoknya dibagi aja harta yang ada, dibagi lu bagian. Tapi kalau menurut saya, so he divided his asset between them. Tapi dari anaknya pergi sampai pulang itu nggak ada waktunya loh. Nggak bisa kehitung 1 hari, sebulan, setahun nggak ada. Dan kalau lu pernah ketemu konglomerat, beda 1 hari aja, duitnya bisa naik berapa kali lipat. Mungkin kalau kita bawa ke konteks di kayu salib, semuanya harganya dibayar lunas. Yes, kalau itu ya. Kalau itu ya. Semua. Kan? Yes. Kita terimanya semua. Yes. Ya udah. Yes, itu based on firman, makanya kita di sini agree to disagree. Semua makanya, kan ya. Makanya raise up ini adalah bicara lu jangan bodoh. Karena setiap kita itu harus menghargai perbedaan. Iya dong. Ini kita boleh nggak sama boleh. Nggak apa-apa. Tapi he's still my brother loh. Iya, nggak ngaruh. Ada orang pendapat nggak cocok, you are my enemy. Ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu, kata firman Tuhan. Jadi benarnya emang yang penting itu adalah kita memakai pewahyuan yang Tuhan ajarkan ke kita itu supaya ada aplikasinya kan. Ya. Supaya kita bisa berfungsi dengan posisi dan di tempatnya masing-masing ya. Mungkin kita bisa tutup dengan ini. Kemarin si Hatta ngomong sesuatu yang sangat luar biasa. Dia ditanya, ada sebuah gereja ngundang dia untuk tanya jawab, bukan khotbah, tanya jawab. Jadi jemaat itu nanya yang sulit. Dan saya saja baru tahu
yaitu yang Daud ngitung pasukan. Itu Yang tertanya, selisih kan? iya, itu ditulis Tuhan yang suruh dan ada tulisan iblis yang suruh. Hmm. Yang benar yang mana? Pusing nggak tuh? Hmm. Itu saya aja what? Kalau saya juga bingung jawabnya kalau untung bukan saya, untung dia kan. Tapi saya bersyukur saya tahu jawabannya adalah itu tergantung respon kita. Jadi hari ini, Bro, biarpun pendeta hamba Tuhan diurapi luar biasa, kalau dia ngomong bisa jadi suara Tuhan atau suara setan. Hmm. Artinya suaranya itu mengintimidasi kita atau memerdekakan kita. Hmm. Jadi kita mau sharing apapun kepada siapapun, kamu dimerdekakan, kamu mengalami suatu enlightenment, atau kamu mengintimidasi orang dan menjatuhkan orang. Hmm. Jadi jadi suara iblis atau suara Tuhan. Itu jadi nggak peduli statusnya, Bro. Siapapun itu bisa jadi itu. Makanya hari ini saya benar-benar kalau sharing itu mikir semoga suara saya jadi memerdekakan ya, bukan mengintimidasi ya. Karena kan tujuan kita mengajak semua orang ketemu Tuhan. Bukannya menjadi liar dan maunya sendiri, kan gitu. Gimana kita bisa mengalami Tuhan bukan dari kata orang tapi secara pribadi. Itu konsepnya kalau menurut saya. Kalau menurut Bung Atta gimana? Oke. Jawaban paling aman. Iya, paling aman. Ya. Tapi saya bersyukur ya, maksudnya kita bisa discuss gitu. Open discussion is very good. Wah, ya itu very good. Ini mungkin podcast paling luar biasa antik. Karena ini apa? Tapi gini, kita harus keep an open mind gitu ya, pikiran yang terbuka. Tapi not so open that your brain fall off. Yes. Yes. Jadi jangan sampai terlalu open sampai nggak berpendirian. Karena saya kenal beberapa orang gitu ya, cinta Tuhan banget gitu ya. Tapi karena sangat tidak suka konfrontasi gitu ya, perbedaan gitu ya. Jadi dia istilahnya friend of everyone gitu. Gimana bisa kita nyenengin semua orang? Dan saya nggak bisa begitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Faktanya nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa bilang dia berkompromi ya, tapi saya bisa bilang dia selalu menghindari konfrontasi. Dan actually jadinya misalnya ada jawaban yang bisa menimbulkan konfrontasi, jawabannya politically correct. Lebih tepatnya dibilang begitu. Kalau saya enggak. Kalau saya bukan tipe begitu. Enggak, faktanya nggak bisa, Bro. Nggak bisa. Tapi ya that's how politician works kan. Gitu. Iya. Tapi kan ada satu kutipan dari hamba Tuhan yang saya cukup suka ya. Dia bilang dalam diskusi itu kita boleh tidak sepaham, tetapi harus sama-sama paham. Wah. Kalau kita tidak sepaham. Jadi kita mungkin nggak berdiri di paham yang sama, tetapi lu harus mengerti kenapa orang itu berdiri di paham yang berbeda. Artinya ya saya mungkin tidak sepemikiran dengan yang lain, tapi saya perlu belajar untuk memahami kenapa orang itu berpikir apa yang dia pikirkan. Jadi tujuan berdiskusi adalah untuk tahu kenapa dia melihatnya seperti itu. Ya. That's the point of discussion ya. Jadi discussion itu bukan untuk berantem atau Ya. tapi untuk pola pikir dia begitu gitu. A friend of everyone is a friend of none. Ya. Jadi emang kita pasti ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang cocok, nggak cocok. Nah, karena Yesus pun juga Ya. ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Ya. Ada yang nggak cocoknya sama mau bunuh dia kan. Iya. jadi itu pun juga ngebunuh dia alasannya juga bukan karena apa benci atau apa, karena benernya takut saingan kan ya. Ya. So ya kita ini harus open minded ya, karena kekristenan itu menurut saya hal yang indah kalau kita bisa saling belajar dari tubuh Kristus yang lain. Yes. Streamnya bukan kalangan kita paling benar. Gitu. Yes, benar. Saya pun bisa salah, oleh itu convince me kalau misalnya saya salah, kasih tahu gitu kan ya. Tapi tentunya dengan argumen yang tepat. Iya dong. Diskusi kan begitu. Diskusi kan begitu kan, berargumen dengan baik. Itu yang banyak anak Tuhan harus belajar, berargumen dengan baik. Iya. Bukan pakai pokoknya. Iya. Kayak tadi yang terakhir kan anak sulung dan bungsu tuh kita menurut saya diskusinya cukup indah ya, cukup bagus ya. Kamu nggak marah, aku nggak marah, nggak merasa lebih benar. Ya terserah gitu, ungkapin pewahyuan masing-masing. Menurut aku itu yang harusnya terjadi sekarang begitu harusnya ya. Dialog tuh. Iya.
thank you banget buat kesempatan hari ini, untuk waktunya buat Ko Hoke, juga untuk Bro Hatta. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you, bye. Oke, udah.